Yaiman. Saya mati Al Ustaz Alimuddin SPD. Saya mati pengurus Majelis Ketua Ramadan beserta selama beserta di dalamnya. Saya mati mewakili peserta salat serta jemaah salat tarawih dan witir rahimahullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Madinah mulia ini untuk melaksanakan salat tarawih dan witir yang akan kita laksanakan di masjid secara berjamaah. Salawat dan salam Allah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad yang telah memberikan kita suri tauladan. Semoga kita mendapatkan syafaat yang bermaksud Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian pada malam hari ini malam ke-10 Ramadan 1444 Hijriah yang akan saya sampaikan dari Al-Ustaz Alimuddin SPD dengan judul Itikaf yang selamat kepada Al-Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari sama-sama kita berniat i'tikaf di dalam masjid ini dengan lafaz nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Maka kita dinilai telah beriktikaf di dalam masjid ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, daripada definisi ataupun arti iktikaf, nanti ditanya orang, kita sering ucapkan kemana? Ke masjid, ngapain iktikaf? Tapi kita tidak tahu apa iktikaf. Ditanya orang, apa itu iktikaf? Saya tidak tahu. Maka kita maknai i'tikaf secara bahasa lughatan itu diambil dari bahasa Arab, yaitu i'takaf wa ya'takifu i'tikafan, yang artinya secara bahasa adalah luzumun syai' kemudian wa habsun nafsi alaih, yaitu melazimkan diri. Ini secara bahasa Bapak Ibu. Secara bahasa melazimkan diri, wa habsun nafs, kemudian menahan diri kita alaih atas amal ibadah. Maka secara istilah syariat, adapun yang dimaksud dengan i'tikaf adalah kita berdiam diri di suatu masjid. Nah, bukan ini ada kata kuncinya masjid Bapak Ibu. Kalau musola itu sebagian ulama tidak bisa kita mengiktikaf ataupun di tempat lain. Hanya iktikaf itu dilakukan di masjid, yang mana di masjid itu juga dilaksanakan sholat berjamaah dan juga sholat Jumat. Maka di masjid ini alhamdulillah bisa kita laksanakan iktikaf, dan utamanya lebih baiknya jika iktikaf itu dilaksanakan di masjid jami', masjid yang besar, masjid yang dimana seluruh kampung itu di sana sholat, itu yang lebih utama. Tetapi di masjid ini juga bisa kita melakukan i'tikaf. Maka secara istilah kita melakukan berdiam diri di suatu masjid dengan melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah yang dimaksud banyak Bapak Ibu. Bisa dengan ibadah membaca Al-Qur'an, bisa juga berzikir, bisa juga istighfar, bertaubat, muhasabah diri, segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Kita berdiam diri, datang dengan niat i'tikaf dengan niat tertentu, maka kita sudah dinilai i'tikaf oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid. Maka adapun hukumnya Bapak Ibu, hukum i'tikaf ini bisa jadi dua. Yang pertama sunnah ataupun sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takiful asyara, dia beriktikaf asyra awakhir min Ramadan, 10 terakhir di bulan suci Ramadan, 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melazimkan diri, mengharuskan diri
yaitu dengan beriktikaf di masjid. Maka ini masih malam ke-10 ayah bunda, sudah kita bahas materinya dengan tujuan nanti di 10 terakhir kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan i'tikaf, sudah bisa melaksanakan i'tikaf tertentu. Akan tetapi Bapak Ibu, jika kita niatkan i'tikaf dengan nazar, contoh saya bernazar pulang dari rumah maka ke masjid, hendak ke masjid, nanti saya di masjid bernazar untuk melakukan i'tikaf, maka berubah hukumnya menjadi wajib Bapak. Maka i'tikaf itu bisa dinazarkan. Maka sunnah kita nazarkan di saat keluar dari rumah menuju masjid, kita nazarkan untuk beriktikaf, maka wajib kita melaksanakan niat daripada i'tikaf kita. Adapun kita disunnahkan setiap kali datang, waktunya ada tertentu Bapak Ibu, ada juga tidak ditentukan. Kalau yang ditentukan i'tikaf itu seperti 10 terakhir di Ramadan, utamanya lebih-lebihnya dari malam-malam yang ganjil-ganjil di setiap akhir bulan Ramadan, dengan tujuan kita memburu mencari daripada keutamaan Lailatul Qadar. Itulah diantara tujuan daripada i'tikaf. Maka kita dianjurkan, disunnahkan setiap datang Bapak Ibu niatkan i'tikaf di masjid sebentar, walaupun sebentar, niat i'tikaf maka akan dilebihkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain nilai pahala kita datang ke masjid, juga dinilai sebagai nilai i'tikaf. Maka rugi kita Bapak Ibu tatkala kita masuk ke masjid i'tikaf. Apa tujuan ataupun hikmah Ustaz di antara melaksanakan i'tikaf itu? Memangnya apa tujuannya? Yang pertama, di antara tujuan daripada i'tikaf adalah untuk taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu cara agar kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan beriktikaf. Karena di dalam i'tikaf kita banyak melakukan ibadah ataupun zikir ataupun membaca Al-Quran. Kapan lagi waktu kita Bapak Ibu? Ini adalah sunnah, suatu ibadah yang dilakukan Rasulullah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kita Bapak Ibu, i'tikaf ini sebaliknya, sunnah yang jarang kita lakukan. Padahal i'tikaf ini adalah sunnah yang hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Tetapi di akhir zaman ini terbalik, sunnah yang jarang oleh kita lakukan. Mungkin daripada jamaah Masjid Jamiatul Rahmah itu masih melazimkan i'tikaf 10 terakhir di bulan suci Ramadan dengan tujuan memburu Lailatul Qadar. Maka di antara cara kita mendekatkan diri, bagaimana kalau kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seseorang hamba kalau sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya insyaallah apapun yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan manusia Bapak Ibu. Kalau seorang anak dia dekat, dicintai oleh ayahnya, maka dia minta sesuatu, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW lewat dalam satu hadis qudsi, disebutkan di dalam kitab Arba'in, hadis yang ke-38, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba 'alayya 'abdi bi syai'in mimma aftaradtu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku. Maka Bapak Ibu, cara kita mendekatkan diri kepada Allah salah satunya dengan melaksanakan fardu ataupun kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yazalul 'abdu yataqarrabu 'alayya bin nawafil, kata Rasulullah. Ataupun di dalam satu hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hambaku ini melazimkan diri untuk mendekatkan kepadaku bin nawafil, dengan perkara-perkara nawafil, salat sunnah dan amalan-amalan yang tadi. Kalau dia sudah melazimkan selalu melakukan salat sunnah, terutama salat an-nawafil, disebutkan ulama Bapak Ibu, janganlah kita tinggalkan salat sunnah ba'diyah, qabliyah, sebelum Isya dan sesudah Isya.
itu utamanya besar Bapak Ibu. Itu lebih utama daripada kita melaksanakan sholat tarawih. Ini terkadang kita salah Bapak Ibu. Kita menunggu sholat tarawih tetapi tidak sholat sunnah ba'diyah isya. Padahal lebih utama adalah kita lebih utama lagi melaksanakan sholat sunnah ba'diyah isya dibandingkan kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Begitulah tingkatan derajat daripada sholat sunnah ba'diyah isya. Akan tetapi kita rugi ketika hanya melaksanakan sholat sunnah ba'diyah tetapi tidak melakukan sholat sunnah tarawih. Ruginya di mana? Kita hanya mendapatkan momen sholat sunnah tarawih ini Bapak Ibu hanya sekali setahun, tetapi kita tinggalkan, kita rugi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jika dia sudah dekat kepadaku, kata Allah di dalam satu hadis, maka aku tidaklah menjadi tangannya kecuali itu semua aku akan memberkahinya. Matanya wa basarahu, kecuali pandangannya adalah daripada aku berikan pandangannya berkah. Pandangan kita tidak pernah memikirkan perkara akhirat, yang kita urus hanyalah dunia. Maka hanya 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah momen terbaik untuk kita membersihkan hati daripada perkara-perkara dunia.